Selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum jemaah dari Travel El Quswa yang dari Tasikmalaya. Selamat datang di kota Jeddah dan insya Allah kita akan melaksanakan perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah dan insya Allah dilanjutkan dengan melaksanakan beribadah umrah. Yang saya hormati sebuah para tamu Allah dan para tamu Rasulullah, puji syukur alhamdulillah pada saat ini, pada detik ini kita ditakdirkan oleh Allah. Insya Allah kita akan menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memanggil kita untuk menjadi tamu Allah pada saat ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Orang memang banyak yang agamanya Islam benar, akan tetapi belum tentu merasakan yang namanya panggilan Allah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Maka saat ini jemaah dari El Quswa terpilih oleh Allah untuk menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Orang-orang yang telah dipilih, yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menyampaikan ke hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan sabda, sesuai dengan firman Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bapak Ibu, para tamu Allah dan para tamu Rasulullah, saya sangat bersyukur alhamdulillah saat ini saya diberi kesempatan dan ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan jemaah yang insya Allah sangat baik semuanya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur diberi kesempatan pada hari ini untuk menemani, mendampingi jemaah selama ada di Makkah dan Madinah Al-Munawwarah insya Allah. Terima kasih Pak Erwin, subhanallah beliau sampai keringatan. Mungkin beliau jadi tour leader pertama kali ngurusin koper, ngurusin jemaah ini, subhanallah. Akan tetapi perjuangan beliau semoga Allah balas dengan kebaikan. Semoga Allah jadikan amal ibadah, amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita, Nabi yang kelak kita harap syafaatnya, Nabi yang kelak kita mintai pertolongan pada saat kita membutuhkan pertolongan di yaumil mahsyar. Semoga kita dapat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para tamu Allah dan para tamu Rasulullah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Travel El Quswa telah mempercayakan untuk membawa jemaahnya didampingi selama ada di kota Mekah dan ada di kota Madinah insya Allah. Dan juga semoga Pak Haji Dian selaku pemilik dari Travel El Quswa semoga selalu istiqomah, selalu amanah dalam menjembatani para tamu Allah dan para tamu Rasulullah dalam melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Pertama, perkenalkan nama saya, mungkin sudah ada yang kenal karena saya sudah masuk grup dari 2 hari yang lalu. Nama saya Muhammad Amiruddin, panggilannya Amir ya Bu ya. Saya asli orang Madura, kalaupun kulit saya agak hitam sedikit, ini bukan orang Arab Bu, saya orang Madura ya. Memang agak hitam soalnya kan kerja terus Pak. Ini baru subhanallah, baru 2 hari saya pulangin tanggal 27, pulangin jemaah dari travel lain. Dan alhamdulillah dikasih kesempatan di tanggal 29 ini membawa jemaah dari Travel El Quswa. Alhamdulillah saya sudah punya kalungnya Pak, berarti sudah pernah bawa El Quswa.
Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sangat kenal baik dengan Pak Haji Dian. Subhanallah, orangnya luar biasa. Jadi nama saya Muhammad Amiruddin. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tadi melaksanakan niat, ya, melaksanakan niat di pesawat, itu larangan ihram semuanya yang di manasik di Indonesia itu sudah berlaku, ya. Sampai kapan? Sampai nanti kita melaksanakan tahallul, yaitu rukun umroh yang keempat, ya. Pertama, orang umroh niat sudah dilakukan tadi di pesawat. Setelah itu tawaf, setelah itu sa'i, kemudian tahallul, dan yang kelima yaitu bersusun, artinya tertib. Tidak boleh niat kemudian karena tawaf padat lalu sa'i duluan, tidak boleh, ya. Jadi larangan ihram yang sudah di manasik di Indonesia disampaikan oleh kiai-kiai kita yang ada di Indonesia itu semuanya wajib kita jauhi, ya. Pertama, bagi laki-laki tidak boleh memakai kain selain 2 helai kain ihram. Yang pakai, Pak, bukan yang seperti kalau kalung ini nggak masalah kalung, tapi kalung yang ini yang style-nya tidak apa-apa. Akan tetapi kalau dijadikan ikat kepala tidak boleh. Itu yang boleh cuman hanya dipasang di sini saja. Kalau dijadikan ikat kepala maka dinamakan memakai 3 jadinya, ya. Jadi tidak boleh. Biasanya kita di Indonesia bapak-bapak kalau sholat kan pakai kopiah. Gak enak lah kalau nggak pakai kopiah karena kita kebiasaan. Tapi saat ini pada saat kita dalam keadaan berihram itu tidak boleh, ya. Dan memakai kaos kaki yang sampai menutupi mata kaki. Ini tidak boleh pakai kaos kaki yang panjang, tidak boleh untuk laki-laki. Untuk perempuan wajib menutup aurat. Maka untuk memakai kaos kaki untuk perempuan itu wajib, ya. Yang pertama, untuk laki-laki saja tidak boleh menambah kain ihram ini. Contohnya masih pakai celana dalam, maka tidak boleh, itu harus dilepas. Ya Allah subhanahu. Ya, paham Pak ya? Ini cuma saya mengingatkan saja. Alhamdulillah kalau jemaah ini saya lihat sudah dimanasik dari Indonesia. Cuman yang namanya kita insan, benar, insan. Kita mengingatkan saja. Yang kedua, tidak boleh memakai harum-haruman, parfum, bahkan tisu basah pun tidak boleh karena baunya harum. Kalau tisu kering boleh, ya, karena baunya harum maka tidak boleh. Untuk laki-laki dan perempuan. Dan tidak boleh memakai bedak, tidak boleh memakai, intinya yang berbau harum tidak boleh, ya. Bagi perempuan, bagi laki-laki sama, ya. Terus tidak boleh apa ya? Yang ketiga, tidak boleh membunuh hewan yang ada di kota Mekah. Contoh, banyak burung dara di sana nanti karena diinjek, nggak boleh. Kalau sengaja ibu dengan sengaja membunuh hewan yang ada di Mekah, garis miring itu hewan yang tidak membahayakan kita, hewan yang dimuliakan oleh syariat. Kalau misalnya ada ular kita mau digigit, ya dibunuh, nggak apa-apa. Tapi kalau seperti burung dara, ayam, kambing, sapi dan lain sebagainya, itu maka kita wajib membayar dam. Damnya menyembelih kambing, ya Bu ya. Jadi larangan ihram ini harus kita jaga. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan karena disuruh kiai. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak boleh memetik pohon yang ada di kota Mekah, ya Pak ya. Tidak boleh memetik tumbuh-tumbuhan yang ada di kota Mekah. Dan juga tidak boleh membuang anggota badan, rambut, kuku, bahkan kulit pun tidak boleh. Kalau menggaruk terlalu keras nantinya gelupas, itu tidak boleh, ya. Itu larangan ihram dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran diterangkan al-hajju ashhurun ma'lumat wa man farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang al-hajju ashhurun ma'lumat, haji dan umroh ini semua orang tahu, benar, masyhur di kalangan, bahkan orang kafir pun tahu kalau bahwasanya ada sebuah ibadah yang sakral, yaitu ibadah haji dan ibadah umroh. Al-hajju ashhurun ma'lumat,
Barang siapa yang sudah melafadzkan niat, yang sudah diwajibkan untuk haji, yang sudah diwajibkan untuk umroh, yang pertama fala rofasa. Tidak boleh rofas. Rofas itu ibu, tidak boleh berbuat hal yang mengundang nafsu, yang mengundang hal-hal yang mengundang nafsu, tidak boleh. Terus al-hajju fala rofasa wala fusuqah, tidak boleh fasik, ya. Fasik itu ibu berkata-kata kotor, berkata-kata bohong, berkata-kata menjelek-jelekkan orang, itu tidak boleh, itu termasuk pada fasik. Yang ketiga yaitu jidal. Jidal itu ibu berdebat atau bertengkar. Biasanya jemaah, biasanya yang laki-laki, karena di sana itu banyak orang, katanya di sana itu kalau ada orang nabrak, kadang tangannya diginiin, jangan Pak, diginiin orang yang wet gitu, jangan, tidak boleh. Kita dalam keadaan berihram, tidak boleh. Kalaupun tidak berihram, tidak boleh juga bertengkar sama orang, apalagi di sini di Mekah, ya. Jadi kalau misalnya kita ditabrak nanti orang, wah subhanallah Pak, kalau nanti di sana itu orang yang hitam-hitam itu main serobot saja, nggak milih siapa di depannya, maka kita jangan lawan saja. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosa kita ada di Indonesia yang belum Allah ampuni. Jadi sudah sholat taubat semua. Kalau punya dosa Pak, dosa itu minta ampun kepada Allah. Biasanya di biasanya di Mekah itu dibalas gitu. Contohnya gini saya Pak, cerita berpengalaman pribadi saya. Saya di sana punya lembaga, punya madrasah di sana di Indonesia. Saya itu kalau ada anak-anak telat, kan saya pukul Pak. Biar disiplin, biar masuk sekolah terus anak-anak didik saya itu. Ternyata mungkin anak didik saya itu nggak ikhlas pada saat saya pukul. Saya pukul ininya pakai bambu tuh. Mungkin nggak ikhlas, maka di sini Pak, saya pada saat tawaf pertama datang ke sini, saya ada yang memukul ini sakit luar biasa. Setelah saya tengok nggak ada orang. Ternyata yang setelah saya pikir, dosa apa saya ya Allah? Ternyata saya sering mukulin anak santri itu, santri saya sendiri. Kalau menurut saya kan nggak salah Pak, tapi mungkin yang dipukul itu tidak ikhlas. Jadi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi larangan ihram yang tambahan yang tadi saya sebutkan, mohon jangan sampai dilanggar. Nanti kalau pulang, kalau masuk hotel biasanya ada sabun di sana kan, ada sampo, ada apa, body dan lain sebagainya, jangan dipakai dulu. Kita dalam keadaan berihram. Halo, assalamualaikum. Oh, pada tidur Pak? Assalamualaikum. Yang kedua yang tak kalah pentingnya, nanti insya Allah paspor saya kumpulkan semua jemaah. Khawatir nanti kalau sampai hilang Pak Haji ini jadi orang Arab, nanti biarlah saya aja yang di sini, ya. Paspor saya kumpulkan, dan di sini Bapak Ibu semuanya kita hidup dalam negara orang, ya. Kita harus kita harus punya dokumen yang resmi. Nah, pengganti dari paspor itu adalah ini Bu, ya. Ini kalaupun sudah umroh 5 kali, umroh 25 kali ke sini, umroh 100 kali, mohon ini dipakai. Jangan sampai ini ditinggal di hotel. Karena kalau ada masalah dengan polisi, ini nanti dicek, di sini ada paspor kita Pak, ya. Di sini ini ada nama Pak, nama dan paspor. Nanti setelah dicek muncul bahwasanya ini adalah jemaah umroh, kedatangannya kapan, pulangnya kapan. Jadi mohon jangan sampai tinggal di hotel, ya. Dan di sana insya Allah ada nomor tour leader. Kalau saya nggak ada di dalam, karena saya dadakan Pak, baru dapat 4 hari jadwal ini, dadakan. Nggak ada jadwal, tapi kalau tour leader ada di dalam. Kalau ada mungkin di sana, karena kita banyak orang di sana Bu, beribu-ribu, bukan hanya 100 tapi beribu-ribu, mungkin ada kesulitan. Carilah orang-orang kita, kan orang-orang kita nggak jauh beda Bu, itu loh yang hidungnya mancung ke dalam itu, ya. Minta bantuan ke beliau-beliau. Kalau saya ini nggak bisa pulang ke hotel, tolong bantu. Nah, tunjukkan ini ya Bu Ibu, ya, tunjukkan ini. Nanti
Di sini itu ada nomornya tour leader dan nomornya Pak Haji Dian ada di sini. Nah nanti Pak Haji Dian langsung hubungin saya dan insya Allah saya segera jemput ya. Tapi insya Allah semoga jemaah tidak ada yang nyasar biar saya nggak pusing. Ya, semoga semuanya pinter-pinter semua, balik hotel, ke masjid, subhanallah lancar semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan ini saya perhatikan banyak yang sepuh-sepuh, mohon kalau ke masjid Pak, jangan sampai sendirian. Ya, kita bantu ibu yang muda, kita bantu yang sepuh kita bantu, saling membantu. Intinya untuk kelancaran pelaksanaan ibadah umroh kita, saling bantu membantu. Ya, kalau ke haram jangan sendirian Pak, jangan sendirian bareng sekamar, misalnya sekamar bertiga, misalnya sekamar berempat, misalnya ada yang sepuh, pahala orang membantu kesulitan orang selama ada di Masjidil Haramain Mekah dan Madinah itu pahalanya sama dengan iktikaf di Masjidil Haram selama sebulan. Masjidil Haram Nabawi itu sabda Rasulullah, barang siapa yang membantu kesulitan orang lain saat ada di kota Mekah dan ada di kota Madinah, maka pahalanya sama dengan melaksanakan iktikaf sebulan 30 hari di Masjid Nabawi. Insya Allah kalau jemaah nggak bakalan kuat, saya pun nggak bakalan kuat iktikaf 30 hari nggak keluar dari masjid, nggak kuat insya Allah. Akan tetapi dengan kita membantu kesulitan teman kita, maka kita insya Allah akan diberikan pahala sama dengan iktikaf di Masjid Nabawi 30 hari. Ya, jadi Pak Haji yang sepuh-sepuh, ininya jangan sampai ditinggal ya Pak ya. Ininya Pak ya, Pak Haji. Nih ininya jangan sampai ditinggal, kalungnya ini jangan sampai ditinggal. Di sana ada nomornya tour leader. Nanti tour leader yang bantu ngubungin tour leader dan tour leader tersebut ngubungin saya. Atau di grup save nomor saya ada di grup kalau ada kesulitan. Dan Bapak Ibu di sini saya bawa cadangan pembantu, bukan untuk membantu saya. Ini namanya Abdul Mukti, ini masih baru. Saya ini mau belajar, ini masih baru dan mungkin Bapak Ibu ada perlu hal yang harus dibantu, boleh ini bawa. Misalnya ibu-ibu mau ke toko emas, mau beli emas 5 sekilo misalnya, boleh ajak Mukti ya. Pak Haji mau beli apa, asalkan jangan nyari-nyari yang aneh-aneh Pak Haji ya. Ini bisa bantu atau saya siap melayani insya Allah. Amin, Allahumma amin. Nah ini yang namanya Abdul Mukti, ini adik saya, teman serumah. Ini yang ditugaskan di sini cuma saya, cuma ini membantu saya sekaligus belajar. Semoga nanti cepat tahu dan cepat bisa bawa jemaah. Amin, Allahumma amin. Nah ini yang ketiga yang harus saya sampaikan Bapak Ibu, yaitu nanti kita pada saat tawaf ya, pada saat tawaf ini saya minta sepakatnya dari jemaah, karena pernah saya bawa jemaah itu saya dikomplain Pak. Ini kalau jemaah tidak sepakat ya nggak apa-apa. Ini sepakat dulu semua yang ada di sini. Ini bukan kepentingan saya Pak, bukan kepentingan saya pribadi dan bukan untuk saya, bukan. Bagaimana sepakatnya jemaah pada saat kita tawaf jangan sampai keluarkan HP. Karena di sana ibu kalau sampai jatuh bahaya, hilang HP-nya, rusak. Karena di sana orang padat dan di situ juga mengurangi kehusuan kita dalam melaksanakan ibadah. Ini kalau sepakat, kalau nggak sepakat ya nggak apa-apa. Saya juga nggak mau dikomplain gara-gara ustadznya kok ketat sekali nggak bisa pegang HP. Boleh, tapi saya sosial media itu subhanallah, saya punya semua, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, itu punya semua saya. Akan tetapi Bapak Ibu alhamdulillah sampai beberapa ribu jemaah yang saya bawa, kalau pada saat tawaf saya tidak pernah main HP. Pada saat tawaf, pada saat mengelilingi Ka'bah, masa kita ibadah main-main? Kan begitu. Jadi sepakatnya kita pada saat tawaf jangan mengeluarkan HP. Nanti ada Pak, ada misalnya karena kangen, subhanallah merindukan Ka'bah, berapa tahun kita merindukan dan sekarang ada di mau foto di depan Ka'bah, kami persilahkan. Tapi ada waktunya.
setelah kita tawaf ya. Tapi pada saat tawaf mohon jangan ya. Pernah saya dikomplain Pak, minta setujuan, terus saya setuju semua, akan tetapi setelah itu saya dikomplain ke travel, Ustaz jangan seperti itu, ikuti zaman katanya, kata yang dari perwakilan sana. Subhanallah, tak gitu sepakat sendiri, mengingkari sendiri, nasib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawaf umroh, saya ingatkan kembali umroh. Pertama, umroh itu niat. Tadi sudah niat semua kan di pesawat. Yang kedua yaitu tawaf. Tawaf itu 7 kali putaran, dimulainya dari Hajar Aswad dan berakhirnya di Hajar Aswad. Itu 7 kali putaran, jangan kurang, jangan lebih. Ya, misalnya karena semangat baru datang tawafnya 15 kali, jangan, nggak sah. Ya, harus tidak boleh seperti kita sholat maghrib. Kalau sudah 3 ya 3, jangan ditambah 10, nggak sah. Nah, tawafnya 7 yang disunahkan baca doa itu dari Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim, yang disunahkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang lainnya itu tambahan. Nah, dari Maqam Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad yang disunahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau sudah sudah doa tersebut subhanallah, misalnya tidak terdengar suara saya ke belakang, ibu boleh kok pakai bahasa Tasikmalaya, boleh pakai bahasa daerah sana, boleh minta kepada Allah. Misalnya saya mau cucu saya jadi anak yang soleh, anak saya anak yang soleh, atau punya anak yang bandel saat ini, mintakan di sini. Insya Allah Allah ijabah. Semua doa kita ini di sini dijabah. Saya mengalami sendiri subhanallah. Jadi dan sebaliknya, ada hitam itu pasti ada putih, benar. Nah, kalau kita buat macam-macam di sini, subhanallah, naudzubillah. Orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram Mekah, pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain, 100.000 kali lipat. Kalau di Madinah 1000 kali lipat, tapi kalau di Masjidil Haram Mekah 100.000 kali lipat. Tinggal hitung pakai matematika nanti ya. Jadi orang yang datang ke kota Mekah Al-Mukarramah semuanya adalah panggilan Allah. Entah orang itu mau disadarkan atau orang itu mau diampuni dosanya. Subhanallah Pak. Kemarin saya, ini cerita pribadi saya, subhanallah, gara-gara telat nasi 1 jam Pak, subhanallah, ada jemaah itu pemakai narkoba dari Indonesia. Dari Mekah lancar saja, ternyata setelah H-1, karena hotel tidak terbooking makanannya, maka kami datangkan nasi box. Subhanallah, ada 1 pemakai narkoba. Saya capek dari luar Pak, bawa nasi bungkus, subhanallah. Beliau itu mungkin sudah emosinya sudah lapar, mungkin pegang pisau mau bunuh saya, subhanallah. Tetapi saya nggak laden karena saya tahu karakter orang ini pemakai begitu. Subhanallah. Subhanallah, pokoknya kejadiannya sangat di luar dugaan. Cuman hanya masalah nasi lambat saja sebentar. Itu masuk saya ke kamar, saya diusir dari kamar tersebut. Kemudian nasi disuruh buang dan dia pegang pisau buang mau bunuh saya, subhanallah. Nah, tetapi alhamdulillah sayanya nggak melawan. Kalau lawan kan jadinya. Jadi saya paham kalau ini memang saya perhatikan itu memang dia kecanduan dan kepada obat-obat terlarang. Jadi semoga Allah ampuni saja dan Allah sadarkan. Setelah pulang beliau pun minta maaf ke saya. Tapi semoga Allah hentikan perbuatan yang tidak baik tersebut ya. Jadi kita di sini Bapak, perjalanan kita ini pasti ada entah apa cerita yang akan datang nanti. Setiap saya bawa jemaah dari berbagai macam berbagai travel mana, orang mana, pasti ada cerita-cerita yang lain. Jadi saya mohon kepada jemaah, kalau cuma hanya cobaan sedikit, sabar ya, sabar. Di sini itu Ibu, kalau misalnya kita di Indonesia mau jalan-jalan kan bis yang nunggu kita, bener kan?
Kita nunggu, kita di rumah mas sudah ditunggu sama bis. Kalau di sini kebalikannya Pak, kita kumpul dulu nunggu bis baru datang. Beda kan? Jadi kita hadir dulu semua ngumpul, misalnya kumpul jam 7, maka jam 7 itu harus standby semua. Nanti bisnya datang kalau sudah kumpul. Kalau di sini ada yang nggak kumpul, kemudian bis tiba